Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan pada mata pelajaran matematika, yaitu tentang persamaan garis lurus. Oke, melanjutkan yang kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas persamaan garis lurus dengan kedudukan dua garis lurus. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama persamaan garis lurus. Nah, pembahasannya menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik. Nah, kemudian menentukan persamaan garis dari dua titik. Oke, langsung saja. Untuk persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1, maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, untuk lebih jelasnya langsung. Oke, yang kedua yaitu persamaan garis yang melalui dua titik. Yang pertama titik X1 Y1 dan yang kedua adalah titik X2 Y2. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, mungkin rumusnya terlihat susah, tapi nanti untuk penerapannya mudah aja. Oke, langsung saja kita ke contoh. Yang pertama, tentukan persamaan garis melalui titik 2,-5 dan bergradien 4. Nah, berdasarkan soal berarti kita pakai rumus yang pertama. Rumus yang pertama tadi yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, ini X1, ini Y1. Kemudian ini adalah M atau gradiennya. Maka kita masukkan Y dikurang negatif 5, Y1-nya negatif 5, M-nya kita ganti 4, dikali X dikurang X1-nya adalah 2. Sehingga, oke, ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Terus 4 dikali ke dalam 4X. Dan 4 dikali min 2 min 8. Sehingga 5 yang ini kita pindah ruas. Karena sini tambah akan menjadi kurang. Sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan 4X dikurang 13. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini tentukan persamaan garis melalui titik min 3,1 dan 2,6. Nah, ini kita memakai rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, itu yang tadi Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, ingat, pertama kita tentukan dulu nih. Yang ini adalah X1, ini Y1. Kemudian titik kedua berarti X2, ini Y2. Langsung saja kita masukkan. Nah, Y dikurang Y1. Y1 kan yang ini, 1. Kemudian Y2, 6 dikurang Y1. 1 lagi. Sama dengan X-nya tetap. Yang kita ubah tuh cuman X1, X2, Y1, Y2. X1-nya negatif 3. Terus X2-nya 2. 2 dikurang negatif 3. Oke, kita operasikan. Yang ini 6 kurang 1 jadinya 5. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Nah, seperti ini. Terus kita kali silang. Oke, kali silang ya. Yang ini tadi 2 tambah 3 kita tambahkan sehingga menjadi 5. Lalu kita kali silang 5 dikali Y-1 dan 5 ini dikali X plus 3. Kita kali pelangi 5 kali Y5Y, 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Sama dengan 5 kali X adalah 5X ditambah 5 kali 3 adalah 15. Nah, kemudian
negatif 5-nya kita pindah ruas dulu. Sehingga 5Y sama dengan 5X tambah 20. Negatif 5 pindah ruas menjadi tambah 5. 15 tambah 5 sama dengan 20. Nah, kemudian kedua ruas ini kita bagi, ya ini salah ya, kita bagi 5 maksudnya. Kita bagi 5, jadi 5-nya bagi 5Y, 5X bagi 5X, dan 20 bagi 5 adalah 4. Nah, seperti itu cara menentukan persamaan garis melalui 2 titik. Nah, oke, kita lanjutkan materi tentang kedua garis. Nah, 2 garis dilihat dari persamaan. Jadi kita menentukan kedudukan 2 titik dari persamaan, bukan dari gambarnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita ingat lagi apa sih hubungan kedua garis yang kalian ketahui. Yang pertama kan ada sejajar ya, sejajar. Nah, seperti ini. Yang kedua ada berhimpit, artinya garisnya tumpang tindih atau jadi menyatu. Yang ketiga, berpotongan tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga, berpotongan tetapi tidak tegak lurus, ini berpotongan sembarang. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini tujuan kita yaitu setelah membahas pembahasan materi ini, kalian dapat menentukan hubungan 2 garis hanya melihat persamaan kedua garis tersebut tanpa menggambar. Jadi hanya melihat dari 2 persamaan kalian tahu hubungannya apa. Apakah sejajar, tegak lurus, berhimpit, atau berpotongan. Nah, caranya yang pertama, ini ada bentuk umum dari persamaan, yaitu Y sama dengan M1X tambah N1. Kemudian Y sama dengan M2X tambah N2. Kenapa jadi 2? Karena kita menentukan kedudukan 2 garis. Oke, yang pertama yaitu sejajar. Apa ketentuan sejajar? Yaitu M1 sama dengan M2 dan N1 tidak sama dengan N2. Ini M1, ini M2 nanti sama. Kemudian N1 dan N2 nya berbeda. Bagaimana? Langsung aja kita ke contoh nih. Nah, contohnya misal ada soal kedudukan garis Y sama dengan 3X min 5 dan 6X dikurang 2Y sama dengan 7 adalah, untuk menentukan, langkah pertama yaitu dengan mengubah persamaan ke dalam bentuk ini, Y sama dengan MX tambah N. Nah, untuk persamaan 1 bentuknya sudah Y sama dengan MX tambah N. Untuk persamaan 2 belum. Jadi kita rubah dulu persamaan kedua. 6X dikurang 2Y sama dengan 7. Pertama, kita punya 6X ini. Kenapa? Karena kan ruas kiri itu yang ada cuma Y. Jadi X-nya kita pindah dulu. Ini positif pindah ruas jadi negatif. Negatif 6X tambah 7. Dan negatif 2, ini kan hubungannya dengan Y adalah kali. Jadi apabila kita pindah, maka akan menjadi bagi. Sehingga Y sama dengan 6X plus 7-nya tetap, nanti akan dibagi negatif 2. Nah, membaginya nanti negatif 6X dibagi negatif 2 dan 7 juga dibagi negatif 2. Oke, sehingga menjadi Y sama dengan negatif 6X bagi negatif 2, 3X. Terus 7 bagi negatif 2 harusnya, sini minus ya, minus 7 per 2. Nah, jadi kita bisa simpulkan M1 3, M2 juga 3, maka M1 sama dengan M2. Kemudian N1 negatif 5, N2 adalah negatif 7 per 2. Tidak sama ya, maka sesuai dengan yang ini tadi, sehingga kedua garis tersebut adalah sejajar. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah berhimpit. Berhimpit ketentuannya, nah M1 sama dengan M2 dan N1 sama dengan N2. Nah, kita lihat contoh. Oke, hampir sama dengan yang tadi. Ada soal, tentukan
kedudukan antara Y sama dengan min 5X min 2 dan 10X tambah 2Y sama dengan min 4. Oke, untuk persamaan 1 sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N. Persamaan 2 belum, maka persamaan 2 yang kita ubah. 10X nya pindah ruas jadi negatif 10X dikurang 4. 2 nya kita pindah ruas jadi menjadi bagi. Min 10X bagi 2 adalah min 5X. Min 4 bagi 2 adalah min 2. Nah, coba lihat ini. M1 ini M2. Sama-sama negatif 5. Maka M1 sama dengan M2. N1 min 2, N2 min 2. Nah, sehingga sama juga. N1 sama dengan N2. Maka kedua garis tersebut sesuai dengan syarat berhimpit memenuhi, maka kedua garis tersebut adalah berhimpit. Nah, itu. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu berpotongan tegak lurus. Nah, ini agak beda ketentuannya. Yang pertama, M1 tidak sama dengan M2. Yang kedua, M1 dikali M2 hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita ke contoh aja nih. Nah, kedudukan garis Y sama dengan min 5X min 2 dan Y sama dengan 1/5X tambah 8. Nah, penyelesaian sama penyelesaian dari semua ini kita ubah dulu persamaan ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N. Oke, untuk persamaan 1 sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N. Nah, persamaan 2 juga sudah. Y sama dengan MX tambah N. Oke, langsung saja kita lihat. Ini M1 min 5, M2 1/5. Berarti kan M1 tidak sama dengan M2. Nah, memenuhi syarat yang pertama. Kemudian kita coba kalikan nih, M1 dikali M2. M1 min 5, M2 1/5. Sama dengan min 5 kali 1/5 sama dengan negatif 1. Nah, karena perkalian M1 dan M2 nya sama dengan min 1, maka kedua garis tersebut dikatakan saling tegak lurus. Oke, yang terakhir, berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Syaratnya M1 tidak sama dengan M2, hasil kali M1 kali M2 tidak sama dengan min 1. Nah, ini contohnya. Garis pertama, garis yang kedua. Langsung saja kita lihat M1 dan M2. M1-nya 7, M2-nya min 3. Berarti tidak sama. M1 tidak sama dengan M2. Dan hasil kalinya M1 kali M2, 7 dikali min 3 sama dengan min 21. Nah, karena memenuhi M1 tidak sama dengan M2, dan hasil kali M1 dikali M2 tidak sama dengan min 1, maka kedua garis tersebut berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Oke, kemudian ada soal tambahan. Soal ini sering muncul dalam materi kedudukan dua garis. Nah, ini contohnya nih. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 7, min 4 dan sejajar dengan garis 5X tambah Y sama dengan min 8. Nah, jika kalian cermati, pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan sebuah garis yang melalui titik 7, min 4 dan sejajar dengan yang ini. Oke, cara penyelesaiannya, pertama kita misalkan garis G ya adalah 5X tambah Y sama dengan min 8, ini adalah garis G. Garis H adalah garis yang akan kita cari. Kenapa dimisalkan? Ini untuk memudahkan penyebutan garisnya. Memudahkan aja. Nah, langsung saja. Dari garis G kita dapat gradiennya adalah min 5. Seperti apa? Nah, ingat AX tambah BY sama dengan C. Maka rumus gradiennya adalah min A per B. Min 5 per 1 sama dengan min 5. Kemudian karena sejajar, maka MG sama dengan MH. Nah, ini ketentuan yang tadi. Sejajar, maka M1 sama dengan M2 atau MG sama dengan MH. Sehingga gradien H juga min 5. Nah, maka garis H dapat dicari dari persamaan yang melewati titik 7, min 4 dan bergradien min
Ingat lagi, rumusnya mencari persamaan yang melewati satu titik dan gradien, yaitu yang ini. Y sama dengan Y1, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke, kita masukkan Y1-nya min 4 dan X1-nya 7. Dan gradiennya adalah min 5. Oke, kita pastikan ini min ketemu negatif hasilnya positif. Kemudian min 5-nya kita pelangi ke dalam. Y tambah 4, min 5 kali X min 5X, min 5 kali min 7 sama dengan plus 35. Oke, yang ini plus 4-nya kita pindah ruas, jadi kurang 4. Sehingga hasil akhirnya Y sama dengan min 5X tambah 31. Oke, maka persamaan garis H adalah Y sama dengan min 5X tambah 31. Nah, oke, sampai di sini dulu video pembelajaran tentang menentukan persamaan garis dan kedudukan dua garis yang hanya dilihat dari persamaannya. Oke, semoga dapat dipahami. Jika kurang paham, silakan diulang lagi videonya. Diulang-ulang sampai kalian dapat memahaminya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.